Di dalam keutamaan di dalam membaca Al-Quran, yusabu ala qiraatil Quran walau biduni ma'rifati maknahu. Diberikan pahala. Nah, ini keterangan yang jelas harus kita yakini. Diberikan pahala atas orang yang membaca Al-Quran sekalipun tanpa mengerti akan maknanya. Jadi walaupun gak ngerti maknanya, kan katanya baca Al-Quran harus dengan maknanya kan gitu. Itu obat hati. Ya, di antara apa yang dikatakan tumbuh hati itu. Ya, obat hati ada 5 perkara. Ya, di antaranya membaca Al-Quran dengan maknanya. Nah, sekarang orang baca Al-Quran nggak ngerti maknanya. Apa yang dia dapatkan? Pahala. Yusabu, diberikan pahala mutlak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan sebelumnya bahwasanya pahala matanya dapat, ya, matanya dapat pahala karena memandang kepada Al-Quran. Lisannya mendapatkan ya pahala karena dia melantunkan atau membaca daripada Al-Quran tersebut walaupun tidak mengerti akan artinya. Terus bi khilafi ghairihi minal azkari. Nah, beda dengan bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang lain. Fa innahu la yuthabu alaihi. Enggak ada pahalanya tuh bacaan-bacaan zikir-zikir yang lain, dia tidak diberikan pahala. Qari'uhu, si pembacanya selain daripada Al-Quran enggak diberikan pahala si pembacanya illah kecuali apa? Idza arafa maknahu, kalau di dalam membacanya dia tahu arti selain Al-Quran tuh. Ya umpamanya orang baca kitab-kitab agama gitu ya, kitab-kitab agama dia baca nih. Ya, walaupun yang ada ya kan ada yang ada harkatnya, ada yang enggak tanpa harkat. Ya tanpa harakat dia baca, itu nggak didapatkan pahala, nggak diberikan pahala oleh Allah kecuali dia mengerti akan makna yang dia baca tadi. Walau ijmalan, sekalipun dia mengerti maknanya secara global aja. Kalau dijelaskan satu persatu kata dia nggak ngerti, tapi kalau secara ijmal, secara global dia paham apa yang dia baca. Nah, itu bisa dapat pahala dia. Nah, contoh seperti kayak kita baca ratib kan gitu, baca ratib, tapi di dalam ratib itu kan campur. Ada banyak Al-Qur'annya juga dan ada juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, zikir-zikiran yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi sebagian besarnya memang dari Al-Qur'an. Ya seperti kita baca Rotibul Haddad, awalnya kan kita baca ayat kursi. Ya wa ilahukum ilah, itu ayat bagian daripada Al-Qur'an. Orang yang membaca ayat kursi dapat pahala. Ya, dapat pahala besar. Bahkan ketika ba'da sholat, ya kalau orang yang membaca Al-Quran, membaca ayat kursi ya 1 kali setelah sholat fardu, maka yang menghalangi dia daripada surga hanya kematiannya. Coba bayangin. Jadi yang menghalangi orang tersebut nih, dia habis sholat, ya habis sholat isya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, dia baca ayat kursi 1 kali. Nah itu setelah dia baca ayat kursi, di dalam riwayat dikatakan yang memisahkan dia dari surga itu hanya kematian. Jadi kalau seandainya kata dia habis baca mati, mutlak dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya ketika orang membaca ayat kursi, pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makanya jangan kita habis sholat tuh langsung jalan. Ya, banyak zikir-zikiran yang bisa menambah ya, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau mengandalkan sholat kita banyak yang lalainya, diisi dengan kelalaian. Sholat kita bukan diisi dengan kehusyuan. Yang padahal sholat itu kan dianjurkannya khusyuk. Ya khusyuk, tadabbur qiraah, ya mentadaburkan bacaan-bacaannya, ikhlas di dalam mengerjakannya. Tapi karena kita banyak lalainya, ini harus dibantu dengan zikir-zikiran setelah sholat. Agar apa? Agar kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan di dalam sholat tertutupi ya dengan bacaan-bacaan setelah daripada sholat kita. Nah, jadi makanya ketika ada orang membaca selain daripada Al-Quran, kalau dia nggak ngerti artinya, dia nggak bakal diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Wal ahadisu wa baqil ulumi la yusabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafziha. Termasuk juga hadis-hadis. Orang baca hadis-hadis nih. Ya, baca hadis-hadis Nabi, kan ada kitab hadis arba'in ya, 40 hadis ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi.
Nah, ini sesuatu yang dikatakan bahwasanya kalau orang membaca hadis, ya katanya kan dapat pahala. Di sini dikatakan sekalipun dia baca hadis dan ilmu-ilmu yang lain, ya selain ilmu hadis barangkali ilmu fikih dia baca atau ilmu tauhid dia baca, la yutsabu 'alaiha, tidak diberikan pahala min haitsu qira'atu lafziha, dengan hanya dia sekedar membaca lafaznya aja. Orang kan dia cuman baca lafaznya doang. Ya umpamanya al hadis, ya, dia dalam sebuah hadis innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Kan begitu dia baca umpamanya. Dia baca dalam sebuah hadis tapi di dalam bacaan dia hanya sekedar baca doang, itu tidak mendapatkan pahala. Wa innama yutsabu 'alaiha, maka hanya saja diberikan pahala atas bacaan hadis tersebut atau ilmu-ilmu yang lainnya min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha, diganjar diberikan pahala kalau memang daripada hadis tersebut atau ilmu-ilmu yang lainnya dia baca tapi tujuannya mengajarkan atau belajar. Tujuan dia baca apa? Untuk belajar. Tujuan dia baca apa? Untuk mengajar. Wa kitabatu, atau dia menulisnya. Tujuan dia untuk menulis daripada hadis itu, atau dia tujuannya ingin menulis daripada ilmu-ilmu yang lain itu. Ya dia tulis, baru itu dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar baca doang, enggak, tidak ada nilai pahala. Berbeda dengan pada Al-Quran. Ya, jadi makanya nggak bisa diremehkan, nggak bisa dienteng-entengkan, nggak bisa ditunda-tunda lagi, nggak bisa dibelakangin Al-Quran itu. Ya makanya kapan kita punya waktu, segera mungkin untuk kita lazimkan diri kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena sesuatu yang kita kerjakan selain daripada membaca Al-Quran nilainya terlalu amat tipis, terlalu terkadang barangkali kemungkinan besar tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk ketika barangkali kita ngerasa senang, ngerasa dapat pahala ketika hadir di dalam majelis ini. Ya ketika kan katanya hadir di dalam majelis pahalanya kan besar. Ya besar, tapi belum tentu besar kalau kita nggak amalkan. Ya kalau kita nggak amalkan ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ini, nggak ada nilainya. Malah itu akan menjadi hujatullah, akan menjadi apa? Menjadi tuntutan Allah kepada hambanya nanti kalau tidak kita amalkan. Nah, tapi kalau kita membaca Al-Quran itu sudah nilainya sendiri sudah. Ya jadi makanya yang belum bisa baca Al-Quran segera mungkin untuk belajar baca Al-Quran.